kerjasama dengan Pak Ismail juga. Orang yang minta sapi jangan sampai tidak ada sapinya. Skala harapan saya di Kabupaten Natuna khususnya harus lebih banyak lagi permintaannya kan, sehingga kita itu tidak perlu sibuk-sibuk keluar lagi sapi itu kalau udah permintaan di tempat itu tinggi kan. Welcome back to Bisa Bincang Santai podcastnya RRI Ranai, kembali bersama kami untuk di hari ini. Nah, jadi pendengar dan juga pemirsa, kembali bersama saya Kasma di podcastnya RRI Ranai. Dan seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai bersama bintang tamu kami yang sudah hadir untuk di hari ini. Kita langsung saja untuk menyapa, ada bintang tamu kita untuk hari ini, ada dari pembisnis sapi, ada Bang Ismail. Halo Bang Ismail. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Semangat Bang Ismail. Alhamdulillah, semangat. Semangat ya. Baik, untuk hari ini apa kesibukannya Bang Ismail? Untuk hari ini biasa, kalau kita pembisnisnya ngurus-ngurus sapinya biasa. Ngurus sapi ya? Iya. Emang seberapa banyak sapinya Bang Ismail yang diurus tuh? Banyak tuh, enggak banyak juga lah, tapi bisa lah untuk usaha begitu ya, untuk menutupi ekonomi yang dikatakan sekarang ekonomi susah kita lihat. Tapi untuk belakangan ini memang susah atau lancar-lancar aja bisnisnya, atau sebelumnya seperti apa nih? Kalau untuk sekarang alhamdulillah untuk bisnis sapi ini potensinya sangat bagus karena begitu banyaknya permintaan baik di Kabupaten Natuna khususnya dan permintaan dari kabupaten luar seperti dan provinsi. Berarti ini banyak ya untuk permintaan sapi begitu ya untuk saat ini ya, selaku pembisnis sapi Bang Mael? Untuk saat ini alhamdulillah kalau untuk permintaan sangat dikatakan banyak, sehingga kami pun yang bergerak di bidang bisnis sapi ini kewalahan untuk membeli sapinya karena di Kabupaten Natuna saat ini sapinya sangat tinggi harganya. Oh, sangat tinggi ya Bang Mael ya. Baik, itu di awal ya Bang Mael ya. Berarti untuk saat ini pembisnis alhamdulillah berarti lancar-lancar aja nih usahanya nih ya. Stoknya juga banyak nih. Alhamdulillah, kalau untuk hari ini stoknya pun masih bisa menutupi lah. Masih bisa menutupi permintaan tuh. Oke, makasih Bang Mael. Kita ada bintang tamu kita, pendengar dan juga pemirsa. Selain ada pembisnis sapi, kita juga ada mendatangkan narasumber yaitu terkait tentang peternak sapi. Ada Bang Undri. Halo Bang Undri. Halo juga Bang Herlan. Wah, gimana kabarnya Bang Undri? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Wah, sepertinya banyak stok sapinya nih. Kalau masalah sapi ada. Stoknya tak terlalu banyak juga, tapi ada. Ketika ada permintaan kita siap begitu ya. Siap ya. Siap untuk stok-stoknya sapi begitu ya. Stoknya siap. Oke, ini ada Bang Mael dan juga ada Bang Undri menjadi narasumber kita, bintang tamu kita di podcastnya Bincang Santai RRI Ranai. Nah, saudara pendengar dan juga pemirsa, kami akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait tentang produksi sapi Natuna menjawab permintaan pasar. Nah, kita ketahui bahwa di mana setiap tahun begitu ya, setiap menjelang Lebaran, nah ini banyak sekali ada permintaan sapi yang tentunya diminta oleh para pedagang begitu. Nah, kebetulan ya saat ini kan belum suci Ramadan, persiapan tentunya baik itu dari peternak sapi maupun pembisnis sapi. Tadi di awal kita sudah kenalan begitu. Ada Bang Mael, kemudian ada Bang Undri juga menjelaskan bahwa untuk saat ini lancar-lancar saja begitu. Nah, jadi saya juga pengen tahu nih. Nah, kepada untuk peternak sapi dulu deh, Bang Undri. Nah, Bang Undri, untuk kondisi terkini produksi sapi di Natuna, apakah jumlah produksi sudah mencukupi untuk saat ini? Kalau untuk sekarang belum tercukupi. Memang ada kendala-kendala terkait masalah sapi ini. Nah, karena banyak pembeli dari peliharaan gitu.
Jadi konsumennya, pembeli ini lebih banyak sekali, tetapi kita sekedar hanya untuk di beberapa tempat saja. Ya. Kalau lain pembisnis seperti Bang Ismail, karena di luar sektor ya, di luar Natuna juga. Kalau saya sekedar saja, Bang Herlan. Sekedar aja ya. Berarti untuk saat ini memang bisa mencukupi juga begitu, tapi bisa untuk tambahan, karena peternak sapi ini bukan saya saja kan, di mana-mana kan ada semua. Banyak. Iya, banyak. Ya, banyak. Saya paling belasan ekor. Seperti itulah kan. Kalau kita boleh tahu, Bang Unri ini sudah lama ya menjadi peternak sapi? Kalau masalah lama dari 2010. 2010, berarti udah lama ya? Udah belasan lama tahun juga. Belasan juga. Ya. Itu di mana tuh? Kita di Pempang juga, di Air Hijau, RT. Di Pempang ya? Iya. Kalau jumlah sapinya, katanya informasinya ada 5.000 ya? Kalau 5.000 sih enggak. Kalau dari dulu-dulu mungkin ratusan juga. Ratusan ekor. Oke, untuk saat ini karena kita jual terus kan, jual beli juga. Oh gitu? Iya. Berarti kita jual? Ya, kita ternak kan banyak anaknya jual. Kemudian ada permintaan lagi sekitar bulan haji, kita beli juga. Kemudian jual, beli jual gitu. Selain kita ternak, kita juga membeli sapi. Ya. Baik, berarti untuk saat ini memang untuk dari peternak ya alhamdulillah ya, stoknya selalu ada. Ya, selalu ketika ada. Ada permintaan siap gitu ya. Kalau permintaan kan jauh-jauh hari kan sudah ditelepon. Nah, misalkan minta kan cari sapi, misalkan 20 ekor udah disiapkan. Kerjasama dengan Pak Ismail juga. Kerjasama. Ya, kita harus jangan sampai kerjasamanya setiap tahun tuh kan, orang yang minta sapi jangan sampai tidak ada sapinya. Seperti itu. Oke. Baik Bang Unri. Nah, saya ke pembisnis sapi nih, Bang Ismail nih, luar biasa semangatnya nih ya. Saking sibuknya ngurus pembisnis begitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, bagaimana tren permintaan ya sapi di pasar saat ini. Kemudian apakah lebih banyak untuk dikonsumsi lokal atau dikirim ke daerah lain nih Bang Mael sejauh ini? Kalau untuk hari ini seperti yang telah saya jalani. Berapa lama sih kalau boleh tahu nih pembisnis sapi ini? Kalau saya bisnis sapi ini dari tahun 2006. Oh, lebih senior lagi nih. Udah lama nih asam garamnya. Terus? Jadi kalau untuk permintaan saat ini sangat tinggi, sangat banyak permintaannya. Sangat banyak ya? Iya. Itu kenapa tuh? Karena banyak peminatnya sapinya. Oh, banyak peminat sapi? Iya. Apakah tadi harganya murah, atau memang sapinya tadi stoknya banyak, atau sapi-sapinya sehat, atau gimana nih? Kalau untuk saat ini bukan harganya murah. Kenapa tuh? Tapi sapi di Kabupaten Natuna hari ini masih di kategori sapi yang berpotensi. Tidak mengandung penyakit. Dari hasil penelitian dari dinas-dinas terkait kan, sehingga kabupaten lain dan provinsi pun mengambil sapi dari Kabupaten Natuna untuk saat ini. Kalau dulu-dulunya saya bisnis sapi ini di dalam aja kan, dari tahun 2006 itu mainnya di dalam Kabupaten Natuna aja. Dan sehingga waktu sempat terkendala juga pada tahun 2014 itu, karena sapinya sangat banyak, permintaannya kurang. Tapi kalau untuk hari ini permintaan banyak, sapinya kurang. Kebalik ya. Dari luar Kabupaten Natuna nggak boleh memasukkan sapi di kabupaten-kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Karimun. Sehingga orang-orang itu, orang yang peminat sapi untuk kurban itu masuk ke Natuna semua, sehingga sapi itu permintaannya banyak, sapinya yang berkurang. Itu menyebabkan sapi di Kabupaten Natuna ini harganya tinggi.
Oke, karena banyak permintaan jadi untuk daya belinya tinggi begitu ya. Tapi kalau untuk harga tinggi nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Kalau bagi kami pembisnis nggak jadi masalah. Kami beli tinggi, jualnya pun tinggi. Oke, tadi untuk daya belinya tinggi. Nah, ini kan apakah sebagai pembisnis ini Bang Mail kan? Tadi kan 2006 begitu, udah lama begitu. Apakah hanya di saat-saat seperti menjelang Idul Fitri atau hari raya atau Idul Adha atau seperti apa nih permintaan paling banyak? Ya, kalau dari tahun 2006 tuh permintaan tuh paling banyak itu memang di Lebaran Haji aja. Gitu. Kalau untuk setelah itu di tahun-tahun 2024, 2025 untuk saat ini? Kalau untuk saat ini pun saya karena bergerak di pengadaan sapi kurban aja kan bisnisnya. Oke. Tidak ada pemotongan. Oh, berarti untuk saat ini Bang Mael begitu ya, untuk bisnisnya pengadaan sapi kurban aja. Itu banyak juga tuh. Alhamdulillah ada lah untuk menutupi permintaan tuh bisa. Kalau permintaan tuh lebih banyak mana nih Bang Mael? Apakah dari luar, apakah dari lokal, daerah kita sendiri? Kalau permintaan itu imbang, dari luar banyak, lokal pun banyak. Tinggal kita yang menilai yang mana lebih layak kita lepas dan yang mana lebih layak kita tahan kan. Yang lain maksudnya seperti apa nih? Apakah tadi tawarannya tinggi begitu Bang Mael atau gimana? Kalau dari luar itu jelas permintaannya tinggi, lebih tinggi dari permintaan dalam kan. Sehingga kita lepas dulu kalau permintaan dari luar lebih tinggi dari permintaan dalam, kita lepas keluar. Iya. Itu. Nah tadi kan sempat nih Bang Unri sebagai peternak sapi mengatakan bahwa kita juga kerjasama nih dengan pembisnis seperti Bang Ismail begitu ya. Untuk sejauh ini gimana nih? Sejauh ini lancar-lancar aja kerjasama kami kan. Nah seperti saya hari ini kan menggunakan lahan dia kan. Oke. Nah, untuk tempat pengumpulan sapi itu di lahan dia. Di samping dia beternak, lahan dia tuh saya pun masuk situ juga kan untuk penampungan sementara. Iya. Nah, sebelum sapi itu diberangkatkan atau dibeli di Kabupaten Natuna atau di luar Kabupaten Natuna kan. Udah ada kerjasama begitu ya. Baik. Kalau Bang Mail sendiri nih, tadi kan banyak tuh permintaan. Jadi kita juga pengen tahu. Nah, apa nih kriteria sapi yang paling dicari oleh pembeli atau rumah potong begitu ya, atau pedagang-pedagang yang lain? Kriterianya sapinya nih yang dicari oleh para pembeli nih. Kriterianya sapi itu sapi jantan yang sehat. Oke. Untuk kurban, yang saya sediakan hari ini untuk sapi kurban aja kan. Iya. Nah, kalau permintaannya sapi jantan yang sehat. Jantan yang sehat. Selain itu dari usia barangkali? Usia 2 tahun ke atas yang diminta kan. Berarti lebih banyak dominan sapi jantan nih untuk dikurban ya? Iya. Kalau untuk yang sapi-sapi potong begitu, maksudnya sapi-sapi yang di pasar begitu? Tapi banyak nggak sih yang diminta oleh para pedagang? Ada juga. Kalau pas harganya tuh cocok, kita lepas. Kalau harganya belum cocok, ditahan dulu kan. Iya. Ada juga permintaan sapi betina itu yang untuk kurban seperti sapi mandul kan. Itu ada juga permintaan untuk kurban kan. Iya. Oke, berarti ini tergantung dari permintaan. Kalau cocok kita jual begitu ya. Apalagi Bang Mail kan sebagai pembisnis begitu ya. Nggak mau rugi ya. Iya. Sempat nggak sih rugi? Enggak. Alhamdulillah tidak. Untung terus ya. Nggak pernah gulung tikar ya. Baik, Ismail, saya ke Unri. Bang Unri, tadi kan Bang Mail juga sempat katanya saat ini agak sulit kalau permintaan sapi dari luar banyak katanya. Karena tingginya harga sapi. Nah, apa sebenarnya faktornya Bang Unri? Karena dalam pembisnis ini kan ada permainan sebenarnya kan. Hari ini kan ketika sapi kurang, memang harganya pasti naik. Kan seperti itu. Kami sebagai peternak nih ngikut saja. Apalagi seperti peternak ini kan, kalau tidak diambil orang pembisnis, maka mau kemana buang sapinya kan seperti itu. Bingung. Tapi pada dasarnya sapi walaupun seperti mana, tetap harganya tetap mahal masih menurut kami peternak ini. Iya. Tetap mahal. Memang kalau harganya berapa sih kalau di pasar? Maksudnya langsung
ada pembisnis kerjasamanya itu kisaran berapa sih? Apakah 20-an ke atas begitu atau gimana? Paling murah lah, di angka berapa untuk biasanya? kapasitas itu kalau terkait masalah pembisnis saya kurang tahu, tapi yang jelasnya sapi yang diambil oleh pembisnis lain baik pun Pak Ismail memang patokannya 15 juta ke bawah. 15 juta ke bawah. Iya, jantannya. Oke. Itu tergantung dari usia sapinya. Kalau usia yang jelasnya atau jenis sapinya nih. Kalau jenis sapinya sama semuanya, tempat kita satu jenis. Oh, satu kalau jenis di tempat kami ya. Cuman kalau untuk kurban yang jelaskan 2 tahun menuju ke 3 tahun. Oh gitu. Iya. Berarti kalau daripada banyak sapi ya udah mendingan dijual gitu kan, nggak sih? Iya. Lagi pula kan kita beternak nih kan, kita kan paham juga kalau 2 tahun tuh kan udah layak dijual karena yang bernyawa itu kan. Lagi pula kita dari nol, misalkan lahir anak jantan, kita besarkan dengan modal rumput saja, kemudian ulet saja udah. Tapi kalau pembisnis kan, kalau dia membeli 15 juta, barangkali mungkin 19 juta dijual kan. Kalau kita kan memang hanya sekedar waktu saja, pagi sore ngambil rumput. Betul, gitu. Harus rutin begitu ya. Harus rutin. Itu yang dihitung ya. Ya, itu yang dihitung. Apalagi sapinya ramai kan, nah, enak. Tapi kalau satu mungkin waktu kita sama saja, makanya kita harus banyak juga pelihara sapi. Lebih mending banyak ya. Daripada satu ekor sama aja kerjanya. Kita pun lagi efektif lagi Bang Herlan kan. Apa tuh? Lebih efektif kita fokus ke sapi terus. Jadi cuan ngalir terus. Iya, itu harapan kita. Harganya juga bukan di bawah 10 juta ya. Iya. Enggak ya, belasan juta gitu ya. Kalau yang 10 memang ada, tapi kualitas sapinya tuh kan macam sapi betina seperti itu. Ada juga permintaan. Lihat dari jenis sapinya atau kualitasnya nih. Kalau untuk sapinya tuh, kalau jantan dan betina lebih mahal jantan. Iya. Oke, berarti lebih mahal jantan. Iya. Berarti pelihara jantan aja nih daripada beli betina. Kalau peternak tuh tidak mau, dia harus pelihara semua. Siapa tahu permintaan tiba-tiba banyak yang betina kan? Kalau hari ini kan kita kerjasama dengan Pak Ismail kan, seperti modal saya kurang. Misalkan ada kawan-kawan di sana mau jual sapi jantan, harganya di bawah 15, 13, 12 saya ambil gitu. Nah, kita lihat sapinya kan, kalau cocok angkat gitu. Baik, tadi kan sempat tuh dibahas sama Bang Ismail yang banyak ini permintaan di saat Idul Adha. Nah, biasanya nih kan Abang udah lama nih, 2000 berapa tadi, 2010. Iya, betul. Nah, biasanya berapa banyak nih yang diminta oleh para pembisnis begitu, para penjual? Kalau hari ini kan saya kan punya jejaring juga kan. Hari kan kawan kan banyak, di mana-mana kan ada kawan. Misalkan saya telepon di sana, ada sapinya enggak? Ada. Nah, di situ saya bisnis juga. Berapa mau dijual? Sekian. Nanti Pak Ismail datang, oh ini cocok. Nanti kan ada fee untuk saya juga. Di sisi lain saya cari juga. Saya beli juga. Kalau ada modal saya beli. Tapi di sisi lain saya juga ada stoknya gitu. Nyambil lah ya. Nggak apa-apa lah. Kalau bisnis memang gitu. Tapi kan kita terbuka sama Pak Ismailnya kan. Nah, biasanya seberapa banyak sih Bang Undri lah ya? Contohnya Bang Undri kan selaku peternak sapi. Biasanya yang diminta itu berapa banyak yang akan dikirim keluar? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau peternak ini kan banyak. Nah, misalkan saya punya 10 ekor ya, 10 ekor saya lepas sama Pak Ismail, minta apa yang lain. Kemudian kan pembisnis ini kan tidak fokus satu peternak, kan banyak. Nah, seperti itu. Cuma minta bantu saja. Paling banyak nih Bang Undri pernah diminta oleh pembisnis berapa nih? Kalau banyak tuh banyak Lan. Kadang-kadang banyak berarti ini. Banyak memang. Iya. Uangnya pun banyak. Iya. Uangnya juga banyak ya. Banyak memang. Memang tidak tercover. Kadang-kadang kita itulah kerjasama tadi kan, telepon sana, telepon sini. Iya. Nah, tadi sempat juga nih, ini kan banyak nih. Sapinya banyak nih, bagaimana cara pemeliharaannya nih Bang Undri? Kalau untuk pemeliharaan sapi ini kan kita punya target juga. Jangan sampai kita pelihara terus kan. Sampai targetnya kita jual, sampai target jual gitu. 2 tahun lebih jual. Jangan sampai sapi itu dibeli sampai 5-6 tahun di situ rugi kita. Nah, seperti itu. Kalau untuk pemeliharaannya yang lebih bagus itu efektif gimana? Berarti kemarin saya sudah mencoba semua, pakai kandang kecil, kemudian pakai pagar 2 hektar,
lebih bagus tuh memang harus pakai kandang kecil. Sekali-sekali iya harus dilepas juga. Kalau kandang besar kita tak kontrol juga, kadang lepas kan. Kalau dari segi makannya nih gimana nih? Kalau segi makannya biasa. Kalau sapi kita melihat bahwa hari ini kan ketika sapi banyak kita fokus ke rumput, nanam rumput juga. Kemudian cari lagi ngarit juga. Gitu ya. Selain rumputnya apa nih? Mungkin ada supaya besar, supaya sehat, begitu, supaya cepat naik, begitu ya. Kalau hari ini kan kita secara otodidak saja, secara kampungan. Ya, misalkan masalah sapi mau dibesar seperti apa, kita hanya sekedar makan aja, makanan, kasih garam juga. Berarti memang rutin ya. Rutin, pagi sore. Kata orang ya. Seperti melihara bayi katanya. Memang agak rutin. Apakah seperti itu ya? Harus diperhatiin begitu ya, siang, pagi, sore dikasih makan, kasih minum, apakah iya ya? Cuma kalau sapi jarang dibelai sih paling. Iya. Kalau sapi kalau sapi ini kasih makan pagi sore aja, kasih minum ya, tapi memang tiap hari harus diperhatiin. Iya. Itu kan ada kutu-kutunya juga kan. Gitu. Perawatan juga ya. Perawatan harus. Kalau kita kan ke rumah kecantikan. Iya, seperti itu Bang Elan. Cuma nggak bisa dibelai. Bisa aja Bang Unri. Baik, kita ke Bang Ismail nih. Nah, ini bagaimana nih sistem distribusinya Bang Mael? Ini kan Bang Mael kan sebagai pembisnis. Tadi banyak permintaan dari luar nih, banyak katanya. Itu bagaimana nih distribusinya? Distribusi macam mana? Seperti ini, pasti kan di lapangan punya kendala, begitu ketemu kendala, begitu seperti ada nggak sih kendalanya nih untuk distribusinya ketika Bang Mael sebagai pembisnis yang akan menjual sapi keluar, begitu? Kalau untuk cara pengirimannya sampai hari ini belum ada kendala. Belum ada kendala. Karena dari jauh hari. Tebal dompet berarti ini aman lah ya. Kan kita tuh kan kalau untuk di luar kan kita hanya di sini kita hanya mempersiapkan sapi. Dari jauh hari kita udah calling sama orang kapal kan. Oke. Nah, di sana kan udah ada yang ngambil sapinya. Uangnya pun udah disediakan kan. Jadi orang kapal itu misal mau berangkat seminggu dia mau berangkat kan dia udah kasih tahu kita pun 1 bulan mau ngirim kan kita pun udah kasih tahu kapalnya kapan berangkat dan kapan kapalnya bisa kita masukkan sapinya kan gitu. Kalau untuk prosesnya nih pengirimannya apakah lapor dulu dari dinas terkait atau oke lah kalau sama-sama bisnisnya kan saling komunikasi nih. Oh berarti kapal hari ini ada nih begitu. Kita siap untuk mengirim begitu ya. Iya, kalau untuk pengiriman itu pasti tidak lepas dari dinas terkait. Kita harus melapor dulu dan dia data dulu sapinya, dicek dulu kesehatan sapinya. Nah, kalau sapi itu dinyatakan sehat baru bisa dikirim. Kalau sapinya yang tidak dinyatakan sehat tidak bisa dikirim, memang tidak kita kirim. Gitu. Oh gitu. Ya. Berarti ini izin dulu nih dari dinas terkait. Kalau memang layak dikirim begitu ya. Nah berarti untuk mengurusnya berhari-hari juga dong di kapal, begitu ya. Bukan hari ini permintaan langsung dikirim, tidak. Belum. Harus diproses dulu. Proses dulu. Oke. Kalau untuk kendalanya sendiri di lapangan itu apa nih biasanya? Ada nggak sih? Dari cuaca atau dari sampai hari ini belum ada kendalanya. Belum ada. Belum. Berarti kalau perizinannya itu repot nggak sih pengurusannya? Enggak juga. Enggak repot. Apalagi sekarang lewat HP aja bisa kan? Lewat HP langsung udah terkirim sapinya. Kalau untuk izin keluar sapi itu lewat HP aja bisa. Kita lapor dulu di dinas peternakan sini. Dari dinas peternakan sini melapor ke dinas peternakan provinsi. Provinsi balik lagi ke sini kan. Nanti baru cek sapinya lapangan kan. Dan bahkan sapi kita divaksin, Bang Herlan. Oh divaksin sebelum berangkat tuh divaksin. Takutnya stres ya di kapal ya, bisa terjun. Bisa jadi kan sapinya demam, sapinya, gitu kan bukan manusia aja bisa demam, sapi itu bisa demam. Sapi juga bisa demam ya. Sakit juga ya. Tapi untuk sejauh ini aman-aman saja ya Bang Ismail ya. Sampai saat ini alhamdulillah aman-aman saja.
Cuma tahun kemarin aja tuh lalai orang kapal aja kan. Oh, kelalaian. Oke. Itu kerennya kan. Kan pas kami naik itu ada juga sapi itu jatuh kan. Oh ya Allah, berarti jadi sapinya berenang di laut. Nah, ya. Jatuh diangkat lagi kan. Iya. Sehingga dia tuh patah sapinya kan. Nah, sehingga tidak dikirim sapi itu. Tak sampai patah. Iya. Demam dia jatuh. Oke. Ini pengalaman berarti ya, ada kendalanya. Nah, berarti untuk sejauh ini kan Bang Mael kan berarti udah lapor nih ke dinas terkait, kemudian bekerja sama dengan pihak kapal. Apakah dibiarin aja begitu atau tanpa ada pendampingan sapinya? Oh ada, kalau di kapal tuh ada pendampingan. Nah, kita sediakan makan dia dan di kapal tuh ada yang ngurus dari berangkat tuh sampai dia turun sana. Oke, dari kasih makan, stok pakan dia tuh banyak kita sediakan. Bisa kita ngirim berapa ekor. Nah, setiap tahun tuh kita ngirim 40 ekor. Jadi kalau kirim 40 ekor tuh itu sekaligus. Sekaligus. Iya. Oh, dikirim sekaligus ya? Iya. Berarti memang harus ada pendamping. Kalau nggak ada pendamping, contohnya tadi kayak Bang Mael ada yang terjun ke laut begitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi pemirsa ya, tadi kita ngobrol santai bersama pembisnis dan juga peternak sapi yang luar biasa begitu ya. Tentunya dari peternak ini namanya juga pembisnis, siapa yang mau rugi begitu ya Bang? Ya. Udah usia 2 tahun langsung dijual, beli lagi begitu ya. Jadi stoknya tidak selalu habis begitu, ada terus begitu ya. Nah, pastinya di sini sebagai pembisnis dan juga peternak ada harapan begitu ya. Harapannya ke depan seperti apa begitu ya. Apalagi sudah lama pembisnis dari Bang Mael 2006, sedangkan Bang Undri juga sudah belasan tahun begitu ya. Tentunya apa sih yang diharapkan begitu sebagai penjual atau peternak sapi sendiri? Mungkin dari Bang Undri sebagai peternak sapi begitu. Baik, terima kasih Bang Herlan. Harapan ke depan memang kami dari peternak ini, harapan kami mungkin sering kami ketemu di lapangan bahwa sapi ini kan sering sakit juga, kembung perut juga, kadang-kadang bahkan mati. Jadi harapan kita tentunya di setiap kecamatan ataupun di desa itu ada tempat pos pengaduan sapi seperti itu, seperti pos tulah. Kira-kiranya seperti itu. Hari ini kan kita kan nggak tahu juga mau telepon siapa, kan seperti itu. Cuma memang ada di Natuna, cuma kan kadang-kadang kita segan juga. Tapi kalau udah ada di desa kita lebih pengen gitu kan. Berarti untuk sejauh ini memang nggak ada ya. Ketika ada keluhan bingung mau lapor kemana begitu atau gimana? Iya, kadang-kadang kita bingung juga. Kemarin sering juga sama Bang Rapi kan. Cuma memang datang. Cuma kita tak nak juga, kadang tanya biaya, tak ada biaya katanya kan. Kita segan juga. Biasanya kan seperti itu kendala kita di lapangan. Kadang-kadang anaknya melahir mati dalam perut, kadang-kadang kakinya yang keluar, induknya sering juga mati. Kadang-kadang sapi kurus. Apa penyebabnya kan seperti itu. Itu aja kendala kami di lapangan. Baik, berarti harapan kita seperti itu tadi. Baik, terima kasih. Kalau dari bisnis ini apa nih Bang Ismail? Untuk kedepannya jelas lebih banyak lagi permintaannya, dan di Kabupaten Natuna khususnya harus lebih banyak lagi permintaannya kan. Seperti harapan saya seperti pemerintah daerah kan mengadakan arisan kurban misalnya kan, sehingga dibagi kepada masyarakat daging-daging itu kan. Kalau pemerintah sudah melakukan kurban, nah jadi permintaannya itu kan lebih banyak itu sapi-sapi itu kan, sehingga kita itu tidak perlu sibuk-sibuk keluar lagi sapi itu kalau udah permintaan di tempat itu tinggi kan. Itu cukup di lokal aja begitu ya, di lokal aja kan. Nah, tapi kalau memang tak ada pun itu mau tak mau kan, kita harus keluar. Tapi lebih bagus permintaan dari luar kan, biayanya lebih mahal permintaannya. Ya kalau lebih bagus itu permintaan di dalam, biayanya nggak mahal, nggak ada urus itu, nggak ada urus ini kan. Kita hanya ngurus
makan dia paling kan. Pas waktu mau jual paling dicek lapangan sapinya sehat apa tidak kan. Tidak perlu kita catar kapal lagi kan. Kalau keluar kan catar kapalnya tinggi kan. Kalau di dalam itu permintaannya tuh banyak. Kalau memang dari pemerintah itu menerapkan khusus di dinas-dinas itu dia adakan kurban arisan ke setap-setap kan, sehingga permintaan sapi itu sangat banyak. Dan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan lah dikatakan gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih ya. Itu harapannya? Belum. Oh, belum. Apa lagi nih harapannya nih? Di bawah garis kemiskinan itu bisa merasakan nikmatnya daging sapi itu. Kalau permintaan di kabupaten itu sendiri banyak kan, sehingga sapinya nggak keluar. Itu harapan saya. Baik, itu harapannya ya. Lebih banyak permintaan dari lokal ya. Kalau luar pun juga ada karena tadi mengingat dengan biayanya begitu ya. Baik, terima kasih buatnya Bang Ismail selaku pembisnis sapi, kemudian Bang Unri. Terima kasih juga sebagai peternak sapi, tentunya tetap semangat begitu ya. Ada yang jual mungkin ini mau jual sapi, bungkus beli, jual lagi, ya kan? Bang Mael ya, tetap semangat ya. Semoga di tahun ini lebih banyak lagi pemerintahan dan bisnisnya lancar. Tentunya harapannya ada kerjasama dari pemerintah begitu ya. Baik, pemirsa cukup sampai di sini. Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Hanikas mundur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.